Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam akan berada di hari-hari yang mulia, yaitu hari Idul Adha, setelah itu 3 hari setelahnya, 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang diistilahkan dengan hari Tasyriq. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, Nabi mengatakan, afdalul ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr. Artinya, Nabi mengatakan atau bersabda, afdal hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Idul Adha, hari Nahar menyembelih, dan juga hari Al-Qarr. Hari Al-Qarr adalah tanggal 11 Zulhijjah. Jadi kita akan berada di hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari-hari ini umat Islam dianjurkan untuk beramal saleh, amal saleh yang semua amal saleh dianjurkan, terutama 2 hal. Yang pertama adalah berzikir dan juga berdoa. Dianjurkan umat Islam untuk banyak berzikir di hari-hari ini, mulai hari Idul Adha, begitu juga hingga hari berakhir hari Tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin." Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada beberapa hari yang terhitung. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hari-hari yang terhitung yang dimaksud di sini adalah hari-hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dianjurkan menjadi sesuai dengan ayat ini, dianjurkan bagi umat Islam untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir, salah satu zikir yang paling utama untuk diucapkan adalah bertakbir. Bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan bentuk muallaq, ya, dalam sahihnya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bimina. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Mina, di kubahnya, di khimahnya, beliau bertakbir. Fayasma'uhu ahlul masjid. Takbiran Umar tersebut didengarkan oleh orang yang ada di masjid. Fayukabbirun, akhirnya orang yang di masjid juga ikut bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq, lalu setelah itu juga ikut bertakbir, karena takbirnya orang masjid, orang-orang yang ada di pasar juga ikut bertakbir. Lalu dikatakan di situ di riwayat tersebut, yartajju mina takbira, akhirnya Mina waktu itu bergemuruh, bergetar gara-gara banyaknya takbir. Betapa dianjurkannya kita bertakbir di hari-hari ini, saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di semua waktu. Makanya dalam hadis tersebut juga, hadis Bukhari dalam bentuk muallaq, adalah Abdullah bin Umar, kan Abdullah bin Umar yukabbiru bibina tilkal ayyam, adalah Abdullah bin Umar bertakbir di Mina di hari-hari tersebut, yaitu hari-hari Tasyrik. Di mana? Khalfas salawat, setelah habis melaksanakan salat. Jadi bahkan salat fardu, bahkan saya lebih mendukung pendapat ulama yang mengatakan termasuk salat sunnah, termasuk juga adalah bagi perempuan, termasuk juga bagi orang yang masbuk, dianjurkan bertakbir setelah habis melaksanakan salat. Dengan umumnya hadis ini bahwa Abdullah bin Umar bertakbir setelah melaksanakan salat. Kapan lagi? Wa ala firashihi, dan juga di kasurnya ketika mau tidur, beliau bertakbir, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di mana lagi? Fi fustatihi. Fustat itu adalah rumah yang terbuat daripada bulu. Beliau juga bertakbir di situ. Di mana lagi? Wa majlisihi, di tempat duduknya, di tempat duduk bersama dengan sahabatnya, di majelisnya. Di mana lagi? Wa mamsyahu, dan juga di tempat jalannya. Jadi ketika berjalan beliau bertakbir. Betapa pentingnya bertakbir di hari-hari yang mulia ini. Bahkan adalah Maimunah radhiyallahu anha juga bertakbir di hari Idul Adha. Kemudian Imam Bukhari juga mengatakan, wa kunna nisa'u, dan adalah perempuan, yukabbirna, mereka itu bertakbir di belakang Aban bin Uthman dan Umar bin Abdul Aziz di hari-hari Tasyrik di masjid bersama dengan laki-laki.
Ini betapa menunjukkan betapa pentingnya bagi umat Islam untuk bertakbir di hari tersebut. Termasuk perempuan yang haid. Sebagaimana hadis sahih dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, di mana dikatakan di situ bahwasanya wa kunna, artinya orang haid, wa kunna yukabbirna ma'an nas, dan adalah perempuan haid juga ikut bertakbir dengan seluruh manusia yang ada waktu itu. Inilah dia sehingga sangat dianjurkan, jadi ditekankan sekali bagi umat Islam untuk berzikir secara umum, terutama bertakbir di hari-hari yang mulia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga dianjurkan bagi umat Islam untuk banyak-banyak berdoa di hari-hari ini, karena ini adalah hari-hari mulia. Bahkan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hambali dalam Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, Abu Musa al-Ash'ari pernah berkhutbah di Idul Adha, dan beliau mengatakan 10 pertama bulan Zulhijjah adalah hari doa tidak ditolak, diijabah doa waktu itu. Lalu beliau mengatakan, dan 3 hari setelahnya itu hari tasyrik, doa juga tidak ditolak, artinya diijabah. Jadi dianjurkan bagi kita untuk berdoa di hari-hari ini. Hari Idul Adha, begitu juga hari-hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Semua doa kita dianjurkan bagi kita untuk berdoa sebanyak mungkin kepada Allah SWT. Berdoa untuk keselamatan keluarga, berdoa untuk keselamatan diri, dan juga berdoa untuk saudara kita yang mengalami musibah di sana, di jalur Gaza, dan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Namun doa yang sangat dianjurkan, semua doa dianjurkan, namun sangat dianjurkan untuk membaca doa yang sangat terkenal, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, berdasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ini ayatnya. Jadi ayatnya ini bercerita bahwasanya setelah melaksanakan ibadah haji, maka dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Oleh karena itu, Ikrimah radhiyallahu anhu atau rahimahullah, seorang tabi'in, mulai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah menganjurkan bagi umat Islam, menyunnahkan bagi umat Islam untuk mengucapkan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, di hari-hari tasyrik. Jadi jangan dilupakan, apalagi doa ini adalah doa yang sungguh sangat luar biasa, karena padanya kita meminta kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat. Itu artinya doa. Kebaikan dunia ini paling utama adalah kebaikan keimanan, kebaikan hidayah, nikmat keluarga, dan semuanya. Dan kebaikan di surga adalah, kebaikan di akhirat adalah menjadi penghuni surga, dan terutama lagi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang bisa saya utarakan di kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan kepada saudara dan saudari sekalian untuk men-share, untuk mengirimkan, untuk menyebarluaskan video ini agar supaya manfaatnya lebih banyak lagi dirasakan oleh sesama umat Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.